Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 Surprise. Hue, hue, hue. Setiap pagi Aurel harus memuntahkan seluruh isi perutnya. Entah sampai kapan ia harus merasakan morning sickness seperti ini. Tubuhnya sangat lemas dan kepalanya selalu berdengung setiap kali ia memuntahkan isi perutnya. Papa, Mama, gumam Aurel lirih sambil memejamkan matanya. Setetes air mata kembali membasahi pipinya. Kini, ia sedang duduk di lantai dengan menumpukan kepalanya pada pinggiran kloset. Sayang, kamu kuat ya. Bantuin mama buat ngelewatin semua ini. Mama janji akan korbankan segalanya buat kamu. Ucap Aurel lirih sambil mengusap perutnya yang masih rata. Setelah pusing dan mualnya mulai hilang, Aurel segera bangkit dan membersihkan diarinya, baru ia akan mulai membersihkan rumah dan membuat sarapan. Raf, panggil Aurel membangunkan Raffi setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Raffi, lo gak ada kuliah hari ini? Tanya Aurel sambil menggoyangkan lengan Raffi. Enggak, gue mau ke kantor papa. Jangan ganggu gue. Ucap Raffi kembali menarik selimutnya hingga menutupi kepalanya agar tak diganggu oleh Aurel. Mau berangkat jam berapa? Tanya Aurel lagi, berusaha menahan kesal dan amarahnya. Gue bilang jangan ganggu gue ya jangan ganggu. Kuping lo budek apa tulis sih? Bentak Raffi karena merasa tidurnya terusik. Ya gak perlu ngebentak gitu juga dong, seru Aurel yang sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya. Kalau lo emang gak mau kerja ya udah gak usah kerja. Gue juga gak pernah minta duit lo kan? Kata Aurel dengan suara tak kalah tinggi. Dari kemarin gue udah coba sabar ngadepin sikap lo yang semena-mena sama gue ya Raf. Gue diem bukan berarti gue lemah atau takut sama lo. Tapi gue ngehargain lo sebagai suami gue. Kalau emang begini cara lo memperlakukan gue, ya udah mulai sekarang gue gak akan nganggap lo juga sebagai suami gue. Masalah uang, lo gak perlu nafkahin gue kalau emang lo gak mau kerja. Gue masih punya tangan dan kaki lengkap. Otak gue juga masih berfungsi dengan baik. Jadi gue bisa cari duit sendiri tanpa minta-minta sama suami gak punya otak kayak lo. Ucap Aurel berteriak meluapkan emosi yang sedari kemarin ia pendam. Raffi hanya terdiam, melihat Aurel yang malah balik marah, hingga nafasnya naik turun seperti itu. Keduanya kini saling bertatapan, dengan memancarkan aura kebencian satu sama lain. Lo puas-puasin tidur seharian kek? Atau bila perlu, gak usah bangun sekalian. Gak bakal gue ganggu lo lagi. Ucap Aurel lalu segera masuk ke walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Sesampainya di walk-in closet, Aurel langsung terjatuh, bersandar pada meja dan menangis. Sekuat-kuatnya wanita, tetap pasti akan menangis juga. Au, Aurel meringis saat merasakan perutnya kram akibat dia marah-marah, meluapkan emosinya, sehingga membuat rahimnya menegang dan terjadi kontraksi. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Ucap Aurel memberikan instruksi pada dirinya sendiri. Setelah merasa tenang, Aurel pergi meninggalkan apartemen untuk ke kampus. Meskipun sedang hamil dan sudah menikah, namun Aurel masih tetap melanjutkan kuliahnya. Dia akan mulai cuti saat perutnya sudah mulai membesar nanti. Lagi pula, ia juga merasa sangat butuh hiburan. Daripada di dalam apartemen, dia akan stres menghadapi tingkah Raffi yang selalu menyalahkannya dan tak menganggapnya ada.
Ariel, ucap Aurel setengah berteriak, memanggil Ariel yang baru saja masuk ke dalam kelas. Aurel, Peki Ariel tak kalah histeris kala melihat sahabatnya sudah mulai kembali kuliah. Kangen banget gue sama lo, ucap Ariel sambil cipika-cipiki dengan Aurel. Lebay lo ah, baru juga berapa hari, ucap Aurel terkekeh, walau sebenarnya ia juga sangat merindukan sahabatnya. Kenapa lo nggak ngabarin gue kalau udah mulai kuliah lagi, ha? Tanya Ariel dengan wajah cemberutnya. Sengaja, biar surprise, jawab Aurel. Maaf ya Jeng nunggu lama, ujar Tamara kepada temannya. Saat ini Tamara tengah duduk berdua dengan seorang wanita yang seumuran dengannya untuk membicarakan kelanjutan perjodohan anak mereka. Gak apa-apa Jeng, aku juga baru kok, ucapnya tersenyum. Fabian sangat susah sekali untuk diajak bertemu. Aku bingung bagaimana membujuknya, ucap Tamara langsung pada poin utama. Bagaimana kalau kita langsung urus acara pertunangannya saja, agar menjadi surprise untuk mereka berdua, ucapnya dengan tersenyum penuh arti. Boleh juga. Baiklah, nanti aku bakal bicarakan lagi dengan suamiku, ucap Tamara setuju. Lalu mereka mulai membahas persiapan-persiapan untuk acara pertunangan anak mereka. Lo mau bawa gue kemana, Bi? Tanya Lira dengan setengah berteriak di telinga Bian. Karena saat ini dirinya tengah dibawa Bian, entah kemana dengan menggunakan motor. Surprise pokoknya, kata Bian yang juga setengah berteriak. Sekitar 1 jam, kini mereka sudah sampai di lokasi tujuan Bian, yaitu pantai, tempat yang sudah lama tak Lira kunjungi. Pantai, gumam Lira menatap lautan yang ada di depannya. Suka nggak? Tanya Bian yang kini memeluk Lira dari belakang dan meletakkan dagunya pada bahu Lira. Di sini sunsetnya bagus banget, kata Bian lagi. Lo pernah kesini? Tanya Lira mengamati pemandangan sekitar. Tak jarang memang banyak pasangan muda-mudi yang tengah menunggu indahnya sunset di pinggir pantai berpasir putih itu. Dulu pernah sekali sama anak-anak, kata Bian. Anak-anak? Tanya Lira mengernyitkan dahinya bingung. Kedua curut gue, Ra, sahabat gue, bukan anak gue bener, ucap Bian tertawa melihat wajah Lira yang kebingungan, mengira bahwa Bian benar sudah mempunyai anak. Gue kira anak lo beneran, atau si Aiden, kata Lira cemberut sebal karena ditertawakan oleh Bian. Ogah banget ngajakin anak tuyul ke sini. Nanti dikiranya dia beneran anak gue lagi, ucap Bian terkekeh. Iya, dan nanti elonya jadi gak bisa tebar pesona ya kan, ucap Lira sebal. Lo cemburu? Tanya Bian terkekeh. Enggak, jawab Lira dengan cepat, namun aura kecemburuan sangat nyata terlihat. Ra, ucap Bian lembut. Gue harap kita bisa kayak gini selamanya. Meskipun lo bukan yang pertama buat gue, dan gue juga bukan yang pertama buat lo. Tapi gue harap lo ataupun gue bisa jadi yang terakhir dan bisa menghabiskan waktu berdua hingga menua bersama. Ucap Bian begitu lembut, membuat tubuh Lira merinding. Karena Bian berbicara tepat di lehernya, membuatnya harus menahan geli. Gue gak bisa janji, Bi, tapi gue bisa mengaminkan doa kita. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita dan melancarkan segala urusan kita. Ucap Lira tersenyum, sambil tangannya menggenggam tangan Bian yang melingkar di perutnya.
Mereka berdua akhirnya hanyut menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam di atas pasir putih dengan ditemani suara deburan ombak. Bersambung.